Ini ada berkaitan dengan atau topik berkaitan dengan masalah harta. Maka harta yang ada di tangan kita adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kita dari manakah kita kumpulkan, di manakah kita letakkan, dan untuk apakah kita belanjakan. Maka harta hisabnya lain dengan hal-hal yang lain, berbeda dengan hisab umur, hisab ilmu. Maka pertanyaan untuk harta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya tanya untuk apa harta tersebut dibelanjakan, namun Allah akan tanyakan dari mana didapatkan, kemudian yang kedua, kemanakah dibelanjakan. Maka inilah bedanya antara ekonomi Islam dan ekonomi sekuler dan kapitalis. Ekonomi sekuler dan kapitalis cuma memberikan pelajaran tentang cara mendapatkan harta. Tidak ada pelajaran cara membelanjakan harta. Dan dalam ekonomi sekuler, cara mendapatkan harta pun tidak ada batasannya. Bagaimanakah orang itu cepat untung, meskipun dengan menghalalkan berbagai bentuk cara dan kezaliman. Maka dalam pelajaran ekonomi dalam Islam, di samping ada pelajaran cara-cara untuk mendapatkannya, cara-cara halal untuk mendapatkan harta, terdapat pelajaran tentang kemanakah harta itu harus dibelanjakan. Ada zakat, ada dengan berbagai bentuknya, ada sedekah, ada infak, dan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu memiliki beberapa sifat. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka menyadari bahwasanya dalam harta benda mereka terdapat hak orang lain, terdapat hak orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Zariyat ayat 17 sampai 19, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sedikit sekali di waktu malam mereka tidur. Mereka tidur hanya secukupnya. Mereka banyak gunakan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada waktu yang tenang, yang tidak ada hiruk pikuk dunia, sehingga mereka lebih nyaman untuk beribadah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di ayat 18 Allah katakan bahwasanya orang-orang yang bertakwa mereka banyak beristighfar di waktu sahur. Maka amalan yang dianjurkan di waktu sahur adalah memperbanyak istighfar. Amalan yang disyariatkan di waktu sahur itu adalah memperbanyak. Menjelang subuh adalah banyak beristighfar, bukan tidur lagi sebagaimana dilakukan oleh banyak orang di bulan Ramadan. Dipraktekkan oleh banyak orang, menjelang subuh habis sahur tidur lagi. Nah, yang Allah ajarkan di waktu sahur menjelang subuh adalah memperbanyak istighfar, dan itu ciri orang-orang yang bertakwa. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang bertakwa menyadari bahwasanya dalam harta benda mereka terdapat hak orang lain, yaitu hak orang miskin yang minta-minta, yang bukan orang kaya yang minta-minta, atau orang berkecukupan yang minta-minta, orang miskin yang minta-minta. Wal mahrum, dan orang miskin yang tidak minta-minta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siapa saja yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan ganti. Sebagaimana firman Allah di surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39, Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan semua uang yang kalian belanjakan dalam kebaikan, Allah pasti akan menggantinya. Boleh jadi Allah ganti secara fisik, dan boleh jadi Allah ganti secara non fisik. Allah ganti dengan pahala yang besar,
Allah ganti dengan tercegahnya bencana, ataukah Allah ganti dengan keberkahan harta, atau Allah ganti secara fisik dengan uang yang dikeluarkan telah Allah ganti dengan cara yang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat-lipat bagi orang yang membelanjakan harta dalam jalan-jalan kebaikan, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 245. Allah katakan, man dzalladzi qardallahu qardan hasanah. Siapa saja yang memberikan utangan yang baik untuk Allah, fayudha'ifahu, maka Allah akan memberikan balasan, maka Allah akan melipat gandakan amal kebajikannya, al-afan katsira, maka Allah akan balas dengan balasan yang berlipat-lipat yang banyak. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut membelanjakan harta dalam jalan kebaikan itu disebut dengan memberi utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lewat, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan infak dalam jalan kebaikan dengan sebutan memberikan utangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebut membelanjakan kebaikan, membelanjakan harta dalam kebaikan dengan memberikan utang kepada Allah untuk pasti Allah akan membalas, pasti Allah akan mengganti. Sebagaimana sifat utang, siapa yang berutang maka dia akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berinfak dalam jalan kebaikan adalah di antara pintu kebaikan. Dan membelanjakan harta untuk kepentingan Islam terhitung jihad fisabilillah. Bahkan jihad dengan harta itu lebih didahulukan daripada jihad dengan badan. Dalam semua ayat jihad, semua ayat yang bicara tentang masalah jihad, maka jihad dengan harta itu disebutkan pertama kali, baru setelah itu jihad dengan badan. Kecuali di satu ayat, itulah di surat At-Taubah ayat yang ke-111. Selain di surat At-Taubah ayat 111, jihad dengan harta itu didahulukan daripada jihad dengan badan. Kenapa jihad dengan harta itu didahulukan daripada jihad dengan badan? Karena untuk jihad dengan badan perlu modal. Orang mau berangkat jihad butuh bekal, butuh kendaraan, butuh senjata, dan itu harta. Gak bisa orang berjihad modalnya apa? Modal dengkul, gak bisa. Jihad mau memerangi orang kafir modalnya modal dengkul, gak bisa. Itu setor nyawa, ya, bukan jihad. Itu setor nyawa, bukan jihad. Namun jihad itu harus dimulai dengan persiapan harta, mempersiapkan senjata, mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan bekal, butuh makan. Orang berjihad bukan cuma butuh untuk perang, namun juga butuh makan, butuh minum. Ini membutuhkan biaya. Oleh karena itu, dalam semua ayat jihad kecuali surat At-Taubah ayat yang 111, jihad dengan harta disebut oleh Allah sebelum jihad dengan badan. Dan para ulama mengatakan bahasa sedekah atau berinfak dalam jalan kebaikan adalah termasuk ibadah yang sangat utama, dan dia lebih utama daripada jihad, terutama ketika kondisi masyarakatnya adalah dalam keadaan kekurangan karena bencana alam, karena pacaklik, karena kelaparan. Maka ketika itu bersedekah adalah amal yang sangat-sangat utama. Terlebih lagi sedekah tersebut adalah sedekah kepada kerabat, orang yang masih punya ikatan darah dengan kita. Maka sedekah dengan kerabat dalam sebuah hadis disebutkan nilainya 2. Ini berbeda dengan sedekah dengan orang lain. Maka sedekah dengan kerabat nilainya 2. 2 itu apa? Saya satu nanti ya satu. Nah, yang kedua apa ya?
Salino dan sedekah itu tadi. Ya, itu sedekah itu sendiri. Ya, sedekah dengan kerabat itu nilainya dua. Pertama adalah membantu itu sendiri, ya, sedekah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ada unsur menjaga hubungan kekerabatan dan semakin mempererat dan mengikat hubungan kekerabatan. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjaga diri dari neraka meskipun dengan sedekah yang sangat kecil nilainya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ittaqun nara walau bisyikki tamra. Dan kalian melindungi diri kalian dari api neraka dengan bersedekah meskipun dengan separuhnya satu butir kurma. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya as-shaumu junnatun, puasa itu adalah bagikan perisai. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedangkan sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Maka sedekah itu bisa menghapus dosa. Salah satu fadilah sedekah adalah menghapus dosa. Dan Nabi gambarkan dan Nabi berikan perumpamaan sebagaimana air yang memadamkan api. Itu beberapa keterangan tentang masalah keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya adalah berkaitan dengan masalah doa. Maka doa adalah sebuah ibadah yang sangat-sangat agung, dan tidak boleh seorang itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemusyrikan, pembatal iman. Seorang yang datang ke kubur dan minta rezeki, minta anak, minta penglarisan, usaha kepada kubur, kepada orang sudah mati, maka ini adalah menduakan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa adalah ciri orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan berdoa orang berarti menampakkan bahwasanya dirinya sangat membutuhkan Allah. Dan orang yang berdoa menunjukkan bahwasanya dia berlepas diri dari kemampuan dirinya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi katakan doa huwal ibadah. Doa itu adalah sebesar-besar ibadah. Doa itu memiliki banyak adab, ya, ada banyak adab yang wajib diperhatikan berkaitan dengan masalah berdoa. Yang pertama adalah seorang itu yakin kalau Allah pasti mengabulkan doanya. Ya, seorang yang berdoa punya kewajiban untuk yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya, sehingga tidak boleh berdoa dengan doa yang menggantung. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW mengatakan, jika salah satu kalian berdoa maka janganlah mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah sayangi aku jika engkau mau, ya Allah berilah aku rezeki jika engkau mau. Namun hendaklah dia berdoa dengan kalimat yang tegas, ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah berikan rezeki padaku. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya, semuanya pasti jika Allah mau. Gak perlu mengatakan jika engkau mau, itu maka yang akan Allah kabulkan adalah apa yang Allah mau. Ya. Maka sia-sia orang mengatakan, gak ada gunanya orang mengatakan jika engkau mau, karena tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak ada satu pun doa yang Allah kabulkan kecuali itu karena Allah mau dan menghendakinya. Karena tidak ada orang yang, tidak ada makhluk yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. La mukriha lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bisa dipaksa oleh siapapun. Maka semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah kehendaki adalah memang karena Allah menghendakinya dan menginginkannya.
Kemudian adab yang kedua di sini disebutkan di antara adab berdoa adalah menghadirkan hati. Ketika seorang itu berdoa, maka dia memikirkan apa yang dia minta. Jangan dia minta surga, namun ternyata pikirannya adalah ngelas yang belum jadi. Maka ini adalah doa yang tidak manfaat, doa yang tidak bermanfaat. Maka ketika mulut itu mengucapkan meminta sesuatu, maka pikiran juga memikirkannya. Maka hati itu hadir dan tidak kemana-mana. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah akan mengabulkannya. Dan akan berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin kalau Allah mengabulkannya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan dari hati yang main-main. Maka doa orang yang tidak memikirkan apa yang dia ucapkan adalah doa yang tidak Allah kabulkan. Adalah doa yang sia-sia. Sia-sia berdoa, cuma buang-buang waktu saja. Karena pasti tidak akan Allah kabulkan sebagaimana berita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika orang itu minta surga, maka adalah dia memikirkan surga. Ketika dia takut dengan neraka, ketika dia minta berlindung dari neraka, maka hatinya hendaknya dalam keadaan merasa takut dengan neraka. Ketika dia minta rezeki, maka adalah dia pikirkan bahasanya rezekinya ada di tangan Allah. Maka ketika dia minta anak keturunan, maka adalah dia yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan keturunan kecuali Allah. Ketika berdoa minta segera untuk dapat jodoh, punya istri atau punya suami, maka hendaknya di hati itu juga memikirkan bahwasanya ini semua ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu punya istri, punya suami jika Allah menghendakinya. Jika tidak menghendakinya, maka boleh jadi dia sudah mati sebelum punya istri. Kemudian di antara ada berdoa adalah berdoa itu setiap saat. Jangan pas hanya susah saja. Pas susah kemudian rajin doa. Pas lagi sedih kemudian banyak berdoa. Pas gembira lupa. Maka doa yang Allah kabulkan adalah doa yang berasal dari orang yang berdoa dalam setiap keadaannya, yang dia tidak hanya ingat kepada Allah saat susah saja. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang ingin Allah kabulkan doanya ketika dia dalam kondisi susah dan dalam kondisi berduka, fayudzir ad-du'a fi raha, maka adalah dia memperbanyak doa ketika dia senang. Maka adalah dia memperbanyak doa ketika senang. Maka siapa yang ingin doanya ketika susah itu makbul, doa yang mustajab, doa yang Allah kabulkan, maka adalah dia memperbanyak doa ketika dia senang. Maka ketika dia dalam memperbanyak doa ketika dia banyak uang, maka itulah doa orang yang ketika kesusahan terlilit banyak utang, Allah dengar dan Allah kabulkan. Karena dia ketika banyak uang, dia pun juga banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah suka jika hambanya itu suka meminta kepadanya. Inilah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk, sebaik apapun dia, kalau terlalu sering diminta, jengkel. Meskipun itu adalah orang tua sendiri, meskipun itu adalah orang yang sangat mencintai kita,
Ketika kita berulang kali kok minta terus, ya, maka jadi jengkel dan marah. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan marah, ya. Seorang itu malah tidak mau berdoa dan meminta kepadanya. Kemudian di antara doa, di antara adab berdoa adalah hendaklah dengan suara yang lirih. Hendaknya dengan suara yang lirih, ya, tidaklah merendahkan suara, tidak keras, tidak pula terlalu lirih. Terlalu lirih tidak baik, keras juga tidak baik, namun lirih, jangan terlalu lirih. Lirih namun jangan terlalu lirih, apalagi di batin. Nah, apalagi di batin. Doa nggak perlu di batin. Nah, doa itu bukan doa minta. Nah, kalau di batin, dan itu tidak disebut orang yang berdoa. Kalau cuma di batin, angkat tangan namun cuma diam saja, itu tidak minta dan tidak disebut berdoa. Karena jika dia batin, maka antara angkat tangan dan tidak angkat tangan sama saja. Nah, dan Allah tahu batin seseorang dan isi hati seseorang, dan Allah perintahkan untuk berdoa. Allah tahu isi hati manusia, Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia, namun Allah perintahkan manusia untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu bukan kata batin. Seandainya orang itu dengan batin itu dan dinilai berdoa, Allah nggak perlu perintahkan manusia untuk berdoa, karena Allah tahu isi hati dan apa keinginan manusia, ya kan? Kalau seandainya orang itu berdoa dengan batin, itu sudah disebut berdoa, maka Allah nggak akan perintahkan manusia untuk berdoa, karena Allah sudah tahu isi hati manusia. Allah perintahkan manusia untuk berdoa. Maka ini menunjukkan bahasanya berdoa itu lebih dari sekedar batin, lebih dari sekedar kata batin. Demikian pula berkaitan dengan masalah batin, termasuk satu hal yang tidak benar adalah perbuatan sebagian orang yang sholat sambil batin. Sholat takbiratul ihram, baca Al-Fatihah kok cuma diam saja, nggak ada makmuminya, nggak ada gerak bibirnya. Ini sholat kebatinan, dan sholat kebatinan adalah sholat yang tidak sah, karena orang yang sholat sambil batin tidak terhitung dia membaca Al-Fatihah. Karena yang namanya baca itu harus ada gerak bibir. Kalau cuma dibatin, Al-Fatihahnya dibatin, maka teranggap tidak membaca Al-Fatihah, dan siapa yang meninggalkan Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya adalah sholat yang tidak sah. Kemudian di antara ada berdoa adalah berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah dia sesuaikan. Ketika mau minta rezeki, maka nyebut ya Razak, wahai Zat yang memberikan rezeki, ya Wahhab, wahai Zat yang maha pemberi, ya Karim, Zat yang maha pemurah, dan nama-nama yang sesuai dengan apa yang dia minta. Kalau mau memohon ampunan, maka dia sebut ya Allah ampunilah aku, dan Kau adalah Al-Ghafur, At-Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang penyayang, yang maha pengampun, yang maha menerima tobat, dan semisalnya. Dan di antara berdoa adalah menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal doa dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan kalimat-kalimat sanjungan kepada Allah dilanjutkan dengan bersolawat untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara adab berdoa adalah memilih waktu-waktu mustajab untuk doa. Adalah cari waktu yang pas, timing yang tepat untuk berdoa.
Kemudian di antara ada berdoa, dan ini adalah doa permohonan ketika kita hendak memohon sesuatu, adalah janganlah memaksa-maksakan diri untuk bersajak dalam berdoa. Ini terutama dalam bahasa Arab, ya. Dan sebagian imam sholat dalam kunut witir, ya, di sebagian mereka, ya, terutama yang karena kunut witir ini cukup masyarakat di Arab misalnya, maka banyak dari mereka memaksa-maksakan diri untuk bersajak dalam berdoa, jatuh nun semua misalnya, ya, dan nampak dipaksakan. Namun kalau nggak dipaksakan, ya, nggak dipas-paskan, nggak dirancang-rancang, ya memang mau minta ini kok, dan ternyata kebetulan sama jatuh nun, ya tidak apa-apa. Yang terpaksa, yang jelek adalah dipaksakan dirancang, nanti mau doa disiapkan dulu, di kertas dihafalkan, nanti jatuhnya nun semua misalnya. Kemudian di antara ada berdoa adalah sambil menghadap kiblat, ya, plus mengangkat dua tangan dan berwudu sebelumnya. Ini ada berdoa, doa masalah, doa permohonan ketika kita ingin memohon sesuatu di waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua adalah ayat berikutnya yang terakhir di sini, yang terakhir di sini adalah menampakkan sikap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan sikap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersikap sebagaimana sikap orang ya tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, gaya duduknya duduk orang yang tidak nampak membutuhkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Maka adalah dia duduk dengan duduk orang yang membutuhkan. Tidaklah dia menggunakan mimik wajah sebagaimana mimik wajah orang yang berharap. Jangan duduk seenaknya, duduk sambil tangan di belakang kemudian berdoa misalnya. Orang yang tidak membutuhkan Allah. Adalah dia menunjukkan sikap-sikap yang menunjukkan kalau dia adalah orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disampaikan tentang di antara waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama adalah Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Lailatul Qadar. Nah, ketika waktu malam di malam-malam ganjil terakhir bulan Ramadan, maka itu adalah diisi dengan baca Al-Quran, berdoa, dan berbagai amal ibadah yang lain. Kemudian adalah tengah malam. Ketika malam telah lebih dari separuh, dan separuh malam itu adalah maghrib dan subuh dibagi dua, bukan jam 12 malam, namun maghrib sampai subuh dibagi dua. Bukan setelah separuh malam berlalu, separuh malam yang pertama telah berlalu, maka itu adalah tengah malam. Dan Nabi katakan dalam sebuah hadis sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang ketiga adalah dubur sholat fardu. Nah, dubur sholat fardu berkaitan dengan waktu mustajab yang ketiga ini, ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan dubur sholat fardu. Maka tidak saya terjemahkan dubur sholat fardu. Ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan dubur. Dubur sholat 5 waktu. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan dubur sholat 5 waktu adalah sebelum salam. Adalah sebelum salam. Maka setelah selesai baca tasahud, berselawat, dan ditambah dengan berlindung dari 4 hal, nah itu namanya dubur sholat. Maka perbanyaklah doa ketika itu jika Anda sholat sendirian. Jika
jika Anda jadi imam, ya, maka boleh berdoa di situ, namun jangan panjang-panjang. Dan jika Anda jadi makmum, ya, juga jangan lama-lama sehingga sangat terlambat dari imam. Imamnya sudah salam sejak tadi, 10 menit setelah itu dia terus salam. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Ya, namun perbanyaklah doa pada saat ini ketika Anda sholat sendirian, setelah sholat sunnah, ya, atau kebetulan karena satu kondisi tertentu ada sholat laki-laki sholat fardu sendirian. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dubur sholat adalah setelah salam, ya, tepatnya setelah berpikir, setelah berpikir, setelah salam, ya, berdoa. Nah, dari dua pendapat ini maka ya, pendapat yang terbaik adalah pendapat yang pertama. Kalau jika kita memperbanyak doa di kondisi yang pertama, menurut pendapat yang pertama, maka tidak masalah. Tidak ada yang bermasalah. Tidak ada ulama yang mempermasalahkannya. Tapi kalau untuk kondisi yang kedua, maka itu kondisi yang diperselisihkan. Maka jika ada orang yang melakukannya tidak kita salahkan, ya, meskipun ya, tidaklah kita anjurkan untuk dirutinkan. Kemudian berikutnya adalah doa di antara adzan dan iqamah. Maka di antara waktu mustajab, doa adalah antara adzan dan iqamah. Maka yang Nabi tuntunkan ketika menunggu iqamah itu adalah memperbanyak doa, bukan membaca Al-Quran. Maka doa ketika itu lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Meskipun jika ada orang membaca Al-Quran juga tidak mengapa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka jawabannya apa yang Nabi tuntunkan di waktu ini. Nabi tuntunkan di waktunya adalah doa, maka berdoa ketika itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran, meskipun tidak kita salahkan orang yang, dan tidak kita nilai salah dan orang yang membaca Al-Quran. Namun doa ketika antara adzan dan iqamah itu adalah doa sebagaimana adab-adab doa yang tadi telah kita sampaikan, tidak perlu di-make-kan misalnya. Di banyak masjid doa wabibuli wali daya muadzinnya, namun pakai mic, satu desa dengar semua. Maka ini satu hal yang tidak benar. Tidak demikian adab dalam berdoa. Dan jika dilakukan semacam ini, maka ini memberikan dampak jelek. Pertama, mengganggu orang lain yang mau berdoa. Yang kedua, mengganggu sholat tahiyatul masjid orang yang baru datang ke masjid. Dan melakukan doa, ini satu hal yang dinilai bukan serius berdoa. Maka di antara ada berdoa adalah menampakkan kebutuhan, menampakkan membutuhkan kasih sayang dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doanya sambil nyanyi, nah itu doa main-main. Doa main-main bukan doa orang yang membutuhkan. Kemudian berikutnya adalah doa ketika sujud. Memperbanyak doa ketika sujud ketika Anda sholat sendirian. Adapun jika Anda jadi imam, ya Anda bisa tambahkan, namun secukupnya. Anda jadi makmum, sudah selesai membaca bacaan sujud, kok imam masih sujud, manfaatkanlah untuk memperbanyak doa. Namun jangan lama-lama sehingga telat dari imam. Karena makmum punya kewajiban mengikuti imam dan terlarang, makruh hukumnya terlambat dari imam. Dan doa dalam kondisi ini ketika sebelum salam atau ketika sujud ini lebih baik jika menggunakan doa-doa yang Nabi tuntunkan dan Nabi ajarkan. Dan seandainya tidak, maka yang lebih baik adalah menggunakan bahasa Arab jika Anda bisa bahasa Arab. Jika tidak,
maka boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda atau yang lainnya. Namun yang lebih baik adalah doa-doa yang Nabi ajarkan. Dan berkaitan dengan doa ketika memperbanyak doa ketika sujud, maka tidak benar anggapan bahasanya sujud yang dianjurkan untuk memperbanyak doa adalah sujud terakhir sebelum salam. Ini i'tiqad banyak orang, ini keyakinan banyak orang. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Bahkan semua sujud sejak rakaat pertama. Dan sujud di sini mencakup semua sujud yang disyariatkan. Semua sujud yang disyariatkan. Memperbanyak doa ketika sujud. Sujud yang dimaksudkan adalah sujud-sujud yang disyariatkan. Sujud yang disyariatkan pertama sujud sholat. Yang kedua sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah. Sujud yang ketiga sujud sahwi. Maka ketika sujud tilawah, setelah baca bacaan sujud tilawah bisa dilanjutkan dengan memperbanyak doa. Setelah sujud sahwi, maka setelah kita membaca bacaan sujud sahwi yang itu sama dengan bacaan sujud sholat subhana rabbil a'la misalnya, maka bisa dilanjutkan dengan memperbanyak doa. Demikian juga orang yang karena satu hal dia sujud syukur, maka dia bisa memperbanyak doa ketika itu, dan itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Maka berdoa ketika doa ketika sujud, maka tidak benar itu jika hanya pada sujud terakhir sebelum salam. Ini adalah berlaku untuk semua sujud yang disyariatkan. Tapi kalau sujudnya tidak disyariatkan, maka tidak disyariatkan juga berdoa ketika itu. Mau sujudnya saja dan masalah apalagi doanya. Sebagian orang punya sujud buatan sendiri. Ada orang sujud pamitan masjid. Nah, misalnya mau setelah selesai mau keluar dari masjid, setelah sholat di masjid, jadi sholat jamaah atau sholat sendirian di masjid, maka sebelum keluar masjid sebagian orang sujud dulu, sujud pamitan sama masjid. Maka sujud pamitan sama masjidnya adalah sujud mengada-ada yang tidak pernah Nabi ajarkan. Nabi tidak pernah mengajarkan sujud pamitan pada masjid. Maka doa pada saat ini juga lebih-lebih tentu juga sama bermasalahnya. Karena jika pokoknya sudah masalah, maka cabang juga masalah. Sujudnya saja sudah nggak beres, maka tentu doa ketika itu juga tentu juga nggak beres. Kemudian di antara waktu yang mustajab adalah detik-detik terakhir menjelang berakhirnya hari Jumat. Maka ketika matahari hendak tenggelam pada hari Jumat, itu adalah waktu yang mustajab untuk doa. Maka itu waktu yang baik untuk memperbanyak berdoa, bukan waktu yang terbaik untuk bal-balan atau sepak bola. Itu adalah waktu yang terbaik untuk memperbanyak doa. Detik-detik terakhir menjelang matahari tenggelam di hari Jumat, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian di antara doa yang mustajab adalah doanya orang yang berpuasa. Kemudian doa orang yang sedang bersafar, bepergian. Maka orang yang bepergian adalah waktu yang terbaik untuk memperbanyak doa, bukan untuk memperbanyak tidur. Meskipun banyak orang lebih memilih untuk memperbanyak tidur daripada memperbanyak doa ketika safar. Kemudian doa orang tua untuk anaknya, ada doa yang mustajab. Kemudian adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, ada doa yang mustajab. Itulah diantara waktu-waktu yang terbaik dan saat-saat yang terbaik untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan
Oke, hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk Mbak Ayu tadi pertanyaan tentang kaidah keuntungan yang kemarin kita bahas. Kaidah keuntungan yang kemarin kita bahas, kaidahnya adalah apa? Keuntungan adalah menjadi hak orang yang memiliki tanggung jawab untuk menanggung kerugian. Nah, itu kaidah keuntungan yang kemarin kita bahas. Keuntungan adalah menjadi hak orang yang akan siap untuk menanggung kerugian. Maka setiap keuntungan yang diambil oleh orang yang tidak memiliki tanggung jawab untuk menanggung kerugian adalah keuntungan yang bermasalah, keuntungan yang tidak dibenarkan. Karena ini adalah keuntungan dalam kaidah riba. Kaidah riba adalah kaidah cari untung tanpa mengandung rugi. Bagaimana saya untung tanpa ada kemungkinan untuk rugi, itulah kaidah riba. Dan ini berbeda dengan kaidah keuntungan dalam ajaran Islam. Adanya dalam nas hadis Nabi, bahwasanya keuntungan adalah menjadi hak orang yang siap untuk menanggung kerugian. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.